What's up GP Gengs? Bersama aku Haji Irawan, di mana cerita, pengalaman, dan kisah-kisah seru ada di sini. Kali ini aku ditemenin sama Mas Yur, atau lengkapnya Mahardika Yuriko Belian. Beliau kerja di bidang WebGIS developer. Mungkin dari Mas Yur sendiri bisa sedikit cerita-cerita nih, lagi ada kesibukan apa akhir ini. Oke, terima kasih Aji. Pertama dari aku mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas undangan dari teman-teman HMTGM kepada alumni gitu ya. Sebenarnya perkenalkan nama aku Mahardika Yuriko Belian. Aku dari angkatan 2018. Kemudian untuk sekarang lagi kerja di salah satu perusahaan swasta tadi sudah disebutin sama Aji di bidang GIS. Lebih tepatnya sebenarnya nggak cuman GIS, cuman lebih tepatnya adalah di bidang transportasi manajemen. Tapi untuk posisinya di software GIS developer. Seperti itu, Oh, Ji. Untuk kegiatannya sih paling selain kerja juga ikut bikin kegiatan sama teman-teman geomatika juga. Teman-teman geomatika mahasiswa sama alumni itu di geomatika GIS. Jadi yang tergabung dalam minat dan memang senang dengan GIS ada di grup tersebut. Yang kegiatannya yang paling baru tiga ya, ada project bareng, terus sharing-sharing bareng sama sharing lowongan pekerjaan di bidang GIS. Sama kalau selain itu ada juga aku sama temenku bikin high spasial yang di situ bahas tentang geospasial juga, beberapa di geospasial di beberapa sektor. Ya sambil belajar juga lah di situ dan kalau misal teman-teman belum tahu bisa di follow sekaligus promosi dan high spasial. dia spasial ya Ya, Mas? ya Ji, Dia kayak gitu spasial. Ji. Paling untuk kelar singkat seperti itu gitu. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, eh, nanti kan penikmat dari podcast ini kan juga ada dari teman-teman masih yang semester 1, semester 2 nih, Mas. Boleh dijelasin sedikit nggak, Mas, tentang SIG itu apa apa sih, Mas, gitu, Mas, dan penerapannya gitu, Mas. Mungkin SIG itu. Oke, ini sebenarnya kalau misal ditanya gitu ya, pertanyaan paling bingung sebenarnya ketika ditanya JS itu apa gitu. Ya, karena memang kalau misal semakin ke sini gitu kan, aku melihat JS ini semakin luas dan banyak bidang-bidang yang mungkin di luar sektor kita gitu, yang kita di Fakultas Teknologi Mineral ternyata itu membutuhkan SIG gitu. Dan memang kan sekarang kalau misal kita lihat fokus-fokus tadi di universitas-universitas gitu kan, itu juga mempelajari SIG. Misal contoh di pertanian juga membutuhkan SIG, di bahkan ekonomi dan fisik gitu juga membutuhkan SIG gitu. Nah makanya ketika ditanya SIG itu apa, jawaban yang bingung gitu. Cuman kalau misal mau minta secara teori gitu kan, atau Nah, secara harfiah pengertian menurut ahli siapa, ya mungkin kalau misal ambil contoh ada Prahasta tahun 2002 itu. Beliau mengatakan bahwa SIG adalah ilmu komputer yang di mana di dalamnya memproses, menganalisis, mengolah gitu, data-data geografis yang di mana hasilnya adalah sebuah sistem informasi yang dengan data-data geografis. Kalau oh, misalnya secara teoritis kan seperti itu. Jadi kayak ya. cara simpelnya ya, cara memahami simpel kalau menurutku Ah, ya eh, ada data-data banyak, paling penting data utamanya data geografis gitu, data geospasial, data-data atribut yang lain, kemudian digabungkan, diproses, kemudian di-outputkan. Nah, di-outputkan itu oh, bisa berbentuk informasi. Nah, namanya sistem informasi kan berarti yang di mana sistemnya itu membentuk sebuah informasi seperti itu. Ah, mungkin itu kali, Mas, ya. Ya ada sebuah sistem di situ yang mungkin kalau saya menempatkan diri sebagai orang awam, ngelihat hasil jadi petanya itu antara dia dalam praktikum kartografi dengan praktikum SIG ini kan agak mirip-mirip nih, Mas, bentuknya. Mungkin ada perbedaannya tadi di sistem informasi itu ya, Mas. Ada ya. suatu sistem yang di mana ada itunya kali, Mas, ya. Ya, kalau misal ngomongin ngomongin tadi
tercetus kartografi gitu kan ya. Nah, kalau misal dulu ya di mata kuliah kartografi kan juga dipelajari. Nah, kartografi sendiri kan kalau misal secara pengertian gitu kan, itu adalah seni dan disiplin ilmu dalam mempelajari sebuah peta kan gitu. Di situ ada unsur-unsur seni itu di situ kan. Nah, dengan SIG itu adalah sebuah sistemnya, sistem informasi bentuk sebuah geografis. Nah, kartografi atau SIG itu membutuhkan seorang kartografer gitu. Bagaimana membentuk sebuah peta agar ada berbalut seni gitu. Kalau Hmm. boleh mengambil katanya Bu Fia ya, dosen kita, Hmm. eh, Bu Fia kan juga dosen kartografi gitu. Kata-katanya adalah art tanpa art akan menjadi gitu. bener Nah, bener bener. Art itu tanpa cuma art jadi akan jadi iya, maksudnya. betul betul. Nah, di situ tuh kan bisa dilihat bahwa pentingnya kartografi, pentingnya ah, gimana membentuk sebuah sistem agar informatif gitu kan. Bukan hanya sebuah informasi saja, tapi informatif. Informatif nanti kan tersampaikan kepada orang yang melihat atau membaca dari isi geografis tersebut gitu. Ya, kurang Oh. lebih gitu. Jadi kalau ngomong tadi PSIG itu apa, perbedaan dengan kartografi seperti apa ya? Kartografi adalah yang membuat peta ini menjadi berbalut seni gitu. Lebih Sedangkan menarik lah ya Mas ya. ya, agar menarik dan informatif. Kurang lebih gitu sih sih. Berarti kalau apa ya? Tadi juga Mas Yur kan sempat bilang kayak ternyata di SIG ini sangat luas dan banyak juga ternyata bidang-bidang studi yang membutuhkan atau ada menerapkan SIG di sana gitu Mas. Mungkin buat teman-teman yang masih jadi mahasiswa aktif, mungkin akan sedikit apa meminta sedikit penjelasan gitu tentang kalau kita nih ngedalamin bidang SIG nih Mas. Hmm. Kira-kira kita tuh bisa kerja di mana aja sih Mas gitu Mas? Nah, ini juga yang menarik gitu terkait bidang SIG itu di mana aja. Nah, tadi kan aku dibuka dengan sangat luas kan seperti itu. Nah, luas yang seperti apa gitu kan. Betul Mas. Misal kita mengulas lagi nih mata kuliah yang di semester-semester awal, pengantar geodesi geomatika gitu kan. Di situ, ini nggak tahu ya sama atau enggak, tapi pas zamanku yang mengajar dulu Bu Desi. Aku masih Hmm. ingat banget Bu Desi menjelaskan tentang peran teknik geomatika di seluruh bidang dan Bu Desi di dalam PPT-nya itu ada lingkaran besar gitu kan. Lingkaran besarnya teknik geomatika, kemudian lingkaran kecilnya yang mengelilingi lingkaran itu yang di mana lingkaran itu adalah bidang-bidangnya kita. Kita akan kemana aja itu di bidang-bidang tersebut. Nah, semakin ke sini itu semakin terjawab gitu. Kalau misal boleh mempersempitkan di dalam SIG gitu kan. Nah, itu ternyata yang tadi gue bilang, yang jauh di bidang kita di Fakultas Teknologi Mineral, ternyata membutuhkan SIG gitu. Nah, itu tuh sangat luas. Nah, katakanlah fakultas di UPN gitu kan. Karena kita Iya. ada 5 ya fakultas gitu kan. Ada 5, ada ekonomi, pertanian, fisik, Pertanian, FISIP, sama FTI industri. satu lagi. Ya, sama FTM. Katakanlah di ekonomi gitu kan. Ternyata di ekonomi dan bisnis tuh butuh loh SIG gitu. Kayak misal, ambil contoh, ada kemarin sempat ngobrol sama salah satu orang di perusahaan swasta juga, dia mengerjakan proyek bisnis. Bisnisnya Hmm. apa? Ini boleh saya sebut merek gak sih? Boleh kali ya, biar Ya, boleh, teman-teman boleh. tahu sih Mas mungkin. Ya, di eh, es teh, tahu tahu es Oh, teh yang yang punya punya Nagita banyak, Slavina itu ya? Raffi ya Ahmad tuh ya? kurang tahu ya punya Oh siapa, ya. cuman kan dia kerjasama tuh sama satu perusahaan swasta itu. Nah, itu tuh apa namanya peran peran GIS di mana? Yaitu bisa melihat dengan data-data geografis gitu kan. Selain data geografis ada data demografi pelanggan, data minat dari pelanggan, kemudian disatukan dan mencari lokasi mana yang paling tepat untuk bisnis ini gitu. Itu Ah, di ekonomi dan bisnis gitu. iya benar-benar. Jadi kan ya mungkin waktu kita pelajari kita banyak di teknologi mineral kan, bagaimana di sektor pertambangan, sektor mineral gitu kan, kebencanaan dan lain-lain. Tapi di sektor ekonomi bisnis ternyata dibutuhkan tuh seorang Oke, seorang GIS gitu. siaran JS. Selain itu mungkin ya contoh lain gitu, ketika di bidang lain yang lagi marak-marak ya ini kan di tahun Oh politik ya, gitu. kampanye Mas, kampanye Ya, Mas. ya kampanye. Di situ
SIG butuh apa enggak? Butuh gitu. Oh, Contohnya, misalnya ketika salah satu partai A gitu kan, partai. partai A dia, dia mau mau apa namanya mau kampanye di suatu daerah. Nah, sebelum kampanye, sebelum memasang strategi kampanye gitu, dia memetakan terlebih dahulu tuh daerah-daerah mana yang masih kurang pemilihnya dari 5 tahun kemarin tuh. Oh, Sebelumnya. Nah, kemudian di daerah itu tuh, di daerah itu dilihat lagi demografinya seperti apa, kebiasaan masyarakatnya seperti apa, kemudian komoditas pekerjaan masyarakatnya seperti apa. Dia kan lebih efektif tuh ketika misal mau daerah A yang komoditasnya orang-orangnya petani gitu, mau hmm, membawakan kampanye tentang eh, nelayan itu kan nggak ya, nyambung di situ. nggak Nah, ya. JS tuh bisa menganalisis sampai sejauh itu gitu. Jadi bukan hanya Oh, sebatas peta geospasial doang, tapi ada informatif lainnya yang dapat dianalisis di situ tuh. Nah, peran iya, JS iya. bisa ke arah sana gitu sih, Ci. Ini cuman pandanganku yang baru fresh graduate 1 tahun ini ya gitu. Mungkin ini sih Mas, apa namanya? Aku mau nanya agak Hmm. intermezzo sedikit aja sih Mas. Nah, boleh, boleh. Kan karena SIG sangat luas ya dan penerapannya sangat banyak sekali. Mungkin dari yang pengalaman Mas Yur tahu atau yang pernah Mas Yur lihat atau alami, mungkin ada ini nggak Mas? Kira-kira penerapan SIG yang paling absurd gitu Mas? Ada nggak Mas? Mungkin Paling absurd ya. Nah, paling kalau absurd. paling absurd, bukan absurd juga, cuman agak di luar pikiran gitu. Mungkin apa ya, Waduh. di luar pikiran kita gitu. Ah, Nah, itu gimana tuh adalah Mas? teman kita sendiri dan teman kita sendiri itu kalau nggak salah angkatan 20 Niken. Nah, di situ tuh kemarin aku lihat Mbak dia Niken bikin ya? pemetaan kebahagiaan. Wow, Coba, oh, pemetaan kebahagiaan. Itu kan udah masuk sektornya psikolog kan di situ ya. psikolog bener Mas. Nah, Tentang dipetakan perasaan kan? kebahagiaan tentang perasaan, bagaimana parameter-parameternya gitu ya. Itu Ah, itu kan kayak nggak di otak kita gitu, tapi iya bener Mas. secara enigmatika bisa itu untuk menjawab dan memvisualkan bagaimana kebahagiaan di suatu daerah gitu. Bener 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 bener. Nah, Mungkin nextnya nih kita mau masuk. Tadi kan kita udah bicara banyak tentang SIG di luar sana ya Mas ya. Mungkin dari teman-teman GP Gang juga pengen tahu gitu. Kalau dari Mas Yur sendiri pekerjaannya bidangnya seperti apa sih gitu Mas? oke. Nah, kalau aku sendiri ya terkait karena tadi ngomongin secara luas gitu gaya seperti apa dan memang eh pas aku melihat di dalam lowongan-lowongan pekerjaan JS memang sangat variatif gitu bidangnya dan kebetulan untuk aku saat ini itu ada di manajemen transportasi. Jadi di situ transportasi kan juga agak luas juga itu sebenarnya, tapi yang apa peran JS di situ adalah untuk bagaimana manajemen manajemen transportasi dari sebuah perusahaan. Semisal ada sebuah perusahaan A dia Hmm. mempunyai transportasi 3.500 gitu. Nah kan Waduh. ketika kita nggak ada sistem yang mengintegrasikan buat manajemen kan nggak ngerti itu siapa yang make, terus siap bensin habis berapa, itu kan sulit untuk pengawasan. Tapi adanya eh, GIS dan beberapa disiplin ilmu lain, ada IoT, ada telematik di situ tuh. Nah, di situ dikolaborasikan bisa manajemen transportasi yang jumlahnya bisa sampai 3.500 gitu. Oh. Jadi kayak GPS tracking lah kalau misal bahasa enaknya, jadi kayak bisa melihat oh ini lokasinya di mana, kemudian bensin 1 bulan habisnya berapa Hmm. juta, Dan itu berapa M gitu ya. diterapkan perkendaraan itu Mas dari 3.500 kendaraan itu. Ya, seperti itu. Jadi fokusnya di situ tuh karena di transportasi jadi memang banyak hal baru karena kan kalau misalnya melihat dari fokusnya fakultas kita kan di mineral gitu. Cuman aku harus belajar lagi tentang bagaimana sih transportasi buat manajemen gitu kan. Ada banyak sekali yang harus aku pelajari ternyata ketika aku masuk nggak cuma di bagian teknis doang gitu ya, tapi ada bagaimana flow bisnis dari suatu perusahaannya, bagaimana transportasi agar lebih efektif ketika siapa orang yang memakai bensin habis berapa dan lain-lain. Ya kurang lebih seperti itu sih Ci untuk
untuk di kerjaan di bidangnya seperti itu. Nah, job desk kayak gimana gitu kan. Nah, Nah, betul. desk adalah karena di developernya gitu kan, bagaimana membangun sebuah sistem gitu. Nah, kalau kami sendiri itu bikin develop suatu aplikasi GIS yang berkaitan dengan transportasi tersebut. Semisal eh, ada karena basicnya ini ya. Oh, oke, aku mungkin intermezzo perusahaan tempat bekerja itu konsultan gitu. Jadi Oh, konsultan jadi klien, jadi ada klien di situ. Nah, kliennya mintanya apa dan nah, misal contoh ada klien yang minta dia eh, kliennya pemerintahan, misal pemerintahan dia punya bus sekolah. Nah, terus dibuatkanlah suatu aplikasi yang bisa mengintegrasikan dari mulai siswa, kemudian penjemputan di mana, pengantaran di mana, sekolahnya di mana, kemudian eh, dibuat sebuah aplikasi GIS, kita bisa ngerti rute mana yang paling dekat, ketika sampai di sini perkiraan jam berapa ya, kayak Grab atau nah, kayak Gojek kayak gitu. Jadi oh, penjemputan di mana dan lain-lain itu dibuatlah sebuah sistemnya gitu. Nanti pendaftaran, kemudian dijemput jam berapa, kemudian diantarkan jam berapa dan lain-lain. wah Kurang keren lebih keren seperti banget itu mas ya. gitu. Berarti bisa tahu yang kayak ada macet juga gitu mas ya? Atau yang kayak ya tadi untuk jarak dan apa waktu tempuh yang paling cepat itu di jalan yang mana berarti bisa sampai situ ya mas ininya teknologinya. Ya, kalau kalau misal ngomongin teknis sedikit gitu ya, tadi ketika ngomongin macet atau enggak kan, dia kan macet kan berdasarkan GPS yang hidup kan. Nah, sedangkan itu kan biasanya GPS kan ada satu platform gede nih kan, yang Ya. udah punya datanya. Nah, sedangkan di perusahaan itu kan harus mengintegrasikan sama sana. Nah, kalau sampai sampai macet apa enggaknya itu masih belum, karena itu masih menggunakan ya platform yang sering kita gunain lah, Nah, Google Maps gitu ya. Google Nah, Maps. tapi kalau misal rute terdekat dan lain-lain itu bisa digunain di platform yang kami bikin seperti itu sih. Kalau gitu buat mahasiswa aktif sekarang ini mas yang mungkin mereka tertarik atau niat untuk mendalami di bidang SIG ini kira-kira apa sih yang perlu mereka siapin nih untuk nantinya bisa kerja di bidang SIG gitu mas? Oke, ini kalau menurutku ya terkait apa sih yang perlu disiapin gitu kan ketika mau bekerja di bidang SIG. Hal pertama gitu kan ketika kita ngomongin SIG, kalau menurutku pertama ketika mau belajar SIG itu adalah apa ya namanya, sebelum belajar tools-tools atau belajar software gitu kan, software GIS atau membuat software seperti apa, hal yang utama yang harus dikuasai adalah berpikir secara spasial. Mungkin pernah dengar gitu kan, Hmm, spatial thinking di situ tuh. Nah, menurutku itu hal yang fundamental ketika kita ngomongin tentang SIG. yang Sebagai contoh, dasarnya sekali mas. ya hal dasar tuh. Sebagai contoh, spatial thinking itu seperti apa itu. Nah, ketika tadi ngomongin terkait bidangnya ada banyak gitu kan, ada banyak. Tapi bidangnya banyak itu bagaimana kita bisa masuk ke sana, SIG bisa masuk ke bidang tersebut. Nah, Hmm, kemampuan spasial kita itu harus dilatih dan harus bisa menjawab terkait permasalahan-permasalahan di bidang-bidang tersebut gitu. Nah, hmm, makanya ketika kita ketika ditanya apa yang perlu disiapkan ya bagaimana mempersiapkan spatial thinking gitu. Berpikir itu menurutku bisa dilatih kayak otot gitu. Jadi caranya gimana? Ya, menurutku ada beberapa step. Yang pertama itu Ya, yang pertama kita beruntung karena kita di teknik geomatika gitu, yang ya. dimana kita udah dikenalkan dari semester 1 bagaimana pengambilan data koordinat gitu kan di praktikum untuk terestis 1 ya, kalau misal di kurikulum yang baru, kalau di zamanku itu praktikum ilmu ukur tanah, kita udah dikenalkan Iot ya mas. iot dulu iot gitu. Nah, udah dikenalkan dari semester 1 tuh bagaimana pengambilan data yang data koordinat gitu di atas permukaan bumi gitu kan, ilmu Hmm, geodesi gitu kan. Ah, kita udah dikenalkan, oh ini tuh data geospasial, data-data yang kita ambil dengan berbagai alat, mau pakai total station,
teodolit, semester 1 kan teodolit tuh kan, Ya, water, Mas. GPS, foto udara, TLS gitu, Oh, atau pakai citra gitu. Nah, oh benar-benar. yang perlu dilatih lagi setelah dapat data, ya presisi akurasi adalah suatu apa namanya suatu keharusan sebagai mahasiswa teknik geomatika gitu kan. Ya Benar, namanya Mas. geomatika fokusnya di situ tuh. Cuman Iya, benar. ketika udah dapat data yang akurasi dan presisinya udah dapet, data itu mau kita apakan? Nah, Nah, disitulah itu kita tuh, Mas. melatihnya tuh di situ tuh. Misalnya, Oh, ketika kita dapat data poligon suatu tempat gitu, kemudian kita melakukan pengukuran peta, pengukuran apa namanya topografi di situ tuh. Nah, nah, dari topografi itu kita kira-kira mau diapakan ya? Kita juga bisa hmm, memikirkan seperti itu. Jadi nggak cuma dapat data doang, selesai udah, tapi setelah dapat data, kita memikirkan juga data ini kita mau apakan. Di situ tuh. Makanya oh, itu perlu dilatih dari mulai semester 1, semester 2, setelah dapat data yang sebagai core-nya kita nih, akurasi presisi, tapi setelah itu kita dapat apa ketika kita sudah mendapat data tersebut gitu. hmm. Itu Jadi, yang Bang, nanti. ya, jadi bagaimana bisa kita mengembangkan data yang udah kita terima gitu, Mas. Jadi nantinya hasilnya seperti apa gitu. Betul. Itu kalau misal mau mempersiapkan SIG gitu kan. Tapi selain itu juga Ah, ada lagi pelatihan yang seperti apa lagi gitu kan. Nah, karena ketika kita tadi ngomongin SIG itu bisa di banyak bidang, selain betul, kita betul. mengikuti perkuliahan dengan baik dan seksama gitu kan, Ah, ada hal-hal lain yaitu bagaimana kita bisa mengamati kebutuhan masyarakat. Kenapa aku bilang masyarakat? hmm, Karena kan tadi semua bidang gitu kan. Nah, betul, Mas. misal kita coba melihat, mengamati gitu kan. Oh, ternyata di satu wilayah, misal katakanlah sektor pertanian gitu. Bagaimana sih pertanian itu berjalan? Bagaimana bidang pertanian itu eh, ada permasalahan atau ada hal-hal Ah, yang ada seperti apa di situ tuh. Nah, kita pelajari, hmm, kita amati di sana, kemudian masukkan tuh sektor-sektor yang udah kita punya, yaitu apa? Spasial tadi itu. Oh, spasial tadi benar. kayaknya kalau misalnya ada permasalahan seperti ini, SIG bisa masuk nih. SIG bisa nih untuk menjawab Oh, permasalahan-permasalahan di situ gitu. Contohnya gitu kan, ah, ya di pertanian lah, di fakultas kita gitu kan, di mineral gitu semisal, yang familiar. Kita coba ngobrol sama, kita kan juga, apalagi teman-teman eksternal kan juga sering ketemu sama jurusan-jurusan lain gitu ah, kan. benar, Coba Mas. ajak diskusi, coba ajak ngobrolin tentang apa sih yang di bidangnya sana tuh seperti apa sih yang terjadi gitu. Kayak Ah, misal iya. pertambangan gitu kan. Ngobrol sama teman-teman teknik pertambangan, Hmm, eh, bagaimana potensi-potensi, misal tambang nikel gitu. Bagaimana sih potensi nikel? Parameternya batuan-batuannya apa aja sih? hmm, Nah, makanya di situ tuh kita pelajari. Nah, makanya kita penting tuh untuk belajar petrologi, geologi struktur di situ tuh. Untuk mengetahui, oh ternyata parameternya ketika mau eksplorasi sebuah pertambangan tuh seperti apa. Kemudian masukkan sektor SIG di situ. Kita bisa memetakan, oh di daerah ini ada potensi nikel nih karena parameternya bla 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 semisal. Karena kita ah, belajar memperdalam bidang-bidang selain di bidangnya kita. iya. Nah, aku bisa apa ya? Kalau menurutku untuk mempelajari SIG itu nggak bisa kalau misal cuman satu doang, SIG doang gitu. Harus mempelajari bidang-bidang yang lain. Kalau mau tadi kan pertanyaannya kan apa yang harus disiapkan gitu kan Iya, ya. harus disiapkan Kita benar, Mas. harus, kalau bahasa ilmiahnya itu interdisiplin ilmu tuh di situ tuh. Waduh. Interdisiplin ilmu itu adalah ilmu yang saling berkaitan, cara gampangnya gitu. Ah, iya, 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 Karena iya, iya. ilmu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau misal ngomongin SDG berarti akan berkaitan dengan bidang apa yang akan kita apa namanya yang akan kita gunakan gitu Ah, gunakan. SDG-nya gitu. Karena kan kalau misal kembali lagi ke basic tadi ya, pengertian SDG seperti apa kan salah satu fungsi SDG adalah dapat mengambil keputusan kan gitu. Kalau misal Hmm, tapi iya. yang jadi pertanyaan keputusan yang seperti apa gitu Nah, kan. betul. Nah, tapi keputusan seperti apa itu dijawab lagi tergantung tergantung bidang apa gitu. Nah, di Hmm, situ tuh maksudnya ketika memang mau terjun di JIS harus bisa jeli melihat peluang potensi-potensi yang bisa dimasukkan SIG di situ tuh.
Misal tertarik sama politik tadi kan ngomongin Nah, politik. tadi politik tuh Udah, itu. pelajari politik seperti apa, kemudian masukkan sektor-sektor SIG. Oh, SIG ternyata bisa masuk kok di politik gitu. Nanti Oh, bisa jadi staf ahlinya, tim sesnya siapa gitu kan. waduh, Kan seperti itu gitu. jadi juru bicara Tergantung gitu. tergantung interestnya kita mau di bidang apa. Kalau misal mau bidangnya di pertambangan, perminyakan, atau mineral, silahkan pelajari tentang udah difasilitasi ya sama sama kurikulumnya kita gitu untuk pelajari petrologi, geologi struktur, dipelajarin di resapi gitu. Ternyata ada seperti ini. Nah, kita masukkan sektor-sektor GIS kita ke situ tuh. Hmm, Tinggal tergantung mau bidang apa. Kalau misal mau di bidang apapun yang penting GIS ya udah belajarin semua bidang gitu. Kan yang penting benar-benar. spasial tingginya tetap berlatih. Selain Berarti itu, eh, untuk SIG ini kalau yang bisa saya ini selalu mencari ini ya Mas, solusi dari segala macam permasalahan gitu Mas. Tapi di bidang spasial tadi gitu Mas ya. ya mungkin kalau misal boleh mengatakan secara simpel seperti itu ya menurut gue. Ah, Karena pada pada akhirnya kan apa namanya SIG ini hadir untuk menjawab permasalahan gitu kan. Kalau ngomong permasalahan sebenarnya nggak cuma masalah doang, tapi bisa meningkatkan dari produktivitas itu juga bisa gitu. Itu juga bisa. Jadi banyak ketika ngomongin tentang GIS, tapi ketika kita kembali lagi ke tadi gitu kan, selain mengamati kebutuhan masyarakat gitu, ada dua hal lagi yang perlu disiapkan gitu, untuk melatih spatial thinking tadi itu. Nah, yaitu apa budaya apa membangun sebuah ekosistem dan lingkungan di kita gitu. Kalau misalnya kita hmm, itu di teknik geomatika terbiasa dengan data-data geospasial dan lain-lain, kita juga harus ada budaya lain yaitu budaya riset. Kenapa itu penting? oh, Karena kita kan di teknik geomatika dan sebagai mahasiswa gitu di situ, ya budaya riset itu harus ditingkatkan. Kenapa kok bilang hmm, riset itu penting dengan SIG? Karena yaitu karena di luas sangat banyaknya bidang gitu. Atau kalau kita nggak coba untuk membaca dan menulis dalam artian hasilnya riset, nanti hmm. bakal akan sulit gitu. Di situ. Berarti berarti riset juga merupakan salah satu hal yang penting ya Mas untuk apa namanya bisa kita buat mahasiswa-mahasiswa yang masih belajar ini untuk bisa mendalami ke bidang SIG gitu Mas ya. Ya, Untuk kalau selalu mencari menurutku tahu ya. gitu. Betul, menurutku ya karena kalau misal nggak kayak gitu, kita nggak ngerti teknologi yang sedang berkembang seperti apa, kemudian eh, sekarang nih trennya SG ke arah mana gitu kan juga kalau nggak dilihat dari penelitian-penelitian kita nggak baca, kita nggak nulis ya nanti bakalan sulit di situ tuh. Betul Nah, betul betul. itu setelah kita udah kalau tadi ngomongin persiapan seperti apa, setelah kita udah melatih spatial thinking kita, baru kita mau ke arah mana, mau GIS analis, mau atau mau GIS developer gitu. Ini cara gampangnya buat mengklasifikasikan gitu kan ya. Karena kan Ah, kalau ngomongin GIS pekerjaan tuh ada banyak banget. Ada GIS surveyor, ada GIS engineer gitu. Ada GIS developer, ada solution GIS itu juga ada tuh. ah, Posisinya memang banyak. Tapi kalau misal boleh buat mengklasifikasikan agar lebih enak ya bagi dua tuh, analis sama developer. developer. Nah, Ah, tinggal mau fokus ke situ. Kita udah terlatih, terbiasa gitu kan dengan berpikir secara spasial, baru kita mau arahnya kemana nih. Mau dua-duanya juga boleh, juga oke gitu. Kalau mau JIS analis gitu kan, cara gampangnya udah ada software-software yang memfasilitasinya. Ada ArcGIS, QGIS, ada GRASS, ada OpenStreetMap, iya Supermap, iya. banyak banget kan Udah software-software. banyak sekali Mas. Gitu. Ambillah topik-topik, nah makanya tuh kayak tadi ya ngomongin tentang riset gitu, ketika udah ada topik riset apa, kita mau nggak mau harus belajar tools kan di situ. Ah, benar. Kita mau fokusin tuh toolsnya tuh hanya sebagai alat kan, namanya tools kan Alat. alat gitu. Ya udah hanya alat untuk mendorong kemampuan spatial thinking kita menjawab Hmm, permasalahan-permasalahan yang kita tulis tuh di riset sebelum masuk ke dunia kerja gitu. Kalau mau developer ya ya berarti bagaimana belajar tentang membuat aplikasinya gitu kan. Karena gampangnya gitu tuh. Kalau si analis nah, sudah menggunakan aplikasinya buat menganalisis, kalau developer berarti bagaimana membuat aplikasinya untuk membantu gitu kan. Seorang GIS analis. Ya kurang lebih ya ah, gitu sih kalau mau ngomongin tentang persiapannya. Kalau mau jawaban enaknya ya,
Ah, Kalau jawaban enggak, ya itu terlalu gimana rumit tuh Mas? kan. Kalau jawaban enaknya ya kalau mau mempersiapkan lihat aja lowongan-lowongan pekerjaan sekarang gitu kan. Persyaratannya apa aja, Nah, pelajari untuk persyaratan-persyaratannya. Kayak semisal perusahaan A persyaratannya harus bisa Sasisika, harus bisa bahasa nah, R, harus bisa nah, GIS, QGIS, Global Mapper dan lain-lain. Nah, udah itu dikuasai di situ tuh buat mempersiapkan gitu kan ke arah daftar ke sana. Sama banyakin-banyakin project individu, project ya bikin project iseng gitu juga buat portofolio. hmm, Bukan seperti ini kok gitu. Karena kan ketika ngomongin project gitu kan, GIS kan paling murah sebenarnya biayanya karena nah, satu ya, alat doang, alat benar. laptop doang gitu. Laptop benar, benar, Ya, benar, benar, benar. tinggal mau data pakai datanya kita tinggal apalagi mahasiswa kita kan punya akses ketika mau minta data ke BIG, ke BRIN, kita kan punya akses ke sana, tinggal minta ke sana buat penelitian dan lain-lain. Itu Ah, banyak cara untuk untuk bekerja di bidang GIS. Itu menurut pandanganku ya, seperti ya itu. mungkin ini Mas ya, apa? Setelah kan tadi kita juga udah tahu gitu. Berarti kan sebagai seorang mahasiswa yang nantinya ingin kerja di bidang SIG kan berarti dia juga harus banyak riset, harus selalu berpikiran tentang spatial thinking gitu Mas, selalu mencari peluang di setiap permasalahan yang ada di bidang-bidang lain gitu Mas ya. Hmm. Kalau di SIG sendiri ini mungkin pertanyaan dari saya ini apakah ada sertifikasiannya atau bagaimana gitu Mas mencari atau lisensi atau bagaimana untuk nantinya si lulusan SIG ini atau orang yang mendalami SIG ini dapat klasifikasi di dunia pekerjaan gitu Mas. Oke. Ada, tentunya ada seperti sertifikasi KBK-KBK lain gitu kan. Iya Yang Mas. resmi berdasarkan BNSP juga ada, jadi ada tingkat-tingkatannya gitu. Ada GIS tingkat 6 kalau nggak salah, tingkat 5. Nah itu ada secara resmi dari pemerintahan. Kalau misal mau nyari sertifikasi lain yang di luar pemerintahan yang bukan ya nggak resmi tapi dari suatu perusahaan itu juga ada gitu. Jadi sekarang udah banyak di internet gitu. Kalau misal mau ikut-ikut pelatihan, ikut mencari sertifikat terkait mau ke arah JS analis atau JS developer itu udah banyak di internet, di sosial media itu udah banyak. Tinggal ikut aja di sana tuh. Buat mencari kayak kayak gimana sih pelatihan-pelatihan sekarang gitu. Itu kan kalau misal pelatihan juga sedikit mengikuti tren di industri kan kayak gitu tuh. Hmm. Nah kalau mau resmi ya ikut BNSP itu miliknya pemerintah. Kayak kalau nggak salah kalau mau promosi itu Bu Desi juga ada itu kan. Bu Desi ya Bu Desi LSP itu ya Mas ya. Ya Ah, betul. oke, mungkin pertanyaan saya akan balik jauh ke depan lagi sih Mas karena Oke, boleh boleh. tadi Mas Yur sempat ada berkata kayak ada semacam grup discussion ya Mas tentang SIG ini yang dimana mengumpulkan juga gitu antara alumni dengan mahasiswa aktif. Mungkin bisa sedikit dijelasin gitu Mas tentang grup discussion itu tuh bagaimana mereka kolaborasinya kan seperti apa gitu Mas. Dan mungkin dari latar belakang juga boleh sih Mas. Oke. eh Geomatic JIS UPN gitu kan. Jadi itu berawal dari aku ada temen gitu kan di 18 juga namanya Neza CC. Ah, Mbak Neza. Mbak Neza ya dia juga tertarik dengan GIS jadi aku juga sering ngobrol dengan CC ini terkait GIS gitu. Nah dari situlah timbul berdiskusi sama CC kayaknya seru nih kalau misalnya buat grup gitu kan buat diskusi tentang GIS tentang perkembangan teknologi dan lain-lainnya gitu. Nah kemudian setelah ngobrol sama CC ketemulah sama angkatan 20 Kiki. Nah, ya. Nah ya bertiga tuh awalnya berdiskusi terkait kayaknya seru nih buat menjembatani antara mahasiswa dan alumni di bidang SIG. Kak. Dan di situ juga fokusnya bukan apa ya, bikin kegiatan, bukan event, bikin apa enggak gitu. Cuman fokusnya adalah bener-bener diskusi gitu. Ya cuman diskusi Oh, tentang materi, diskusi tentang project dan lain-lain. Dari situ tuh akhirnya muncul bikin suatu grup grup WA sebenarnya ya grup WA dan isinya tentang mahasiswa dan alumni yang memang tertarik dan interest di bidang SIG kurang lebih kayak gitu terus
Untuk kegiatannya ini sebenarnya baru berjalan 3 kali pertemuan gitu, buat Ah, ngomongin tentang pertama tentang GIS developer, terus kedua bahas tentang peran GIS di pertambangan, kemudian yang ketiga itu tentang tools-tools di ArcGIS model builder gitu. Nah, baru di situ tuh apa namanya kegiatan-kegiatannya yang bersifat diskusi, dan selain itu juga kemarin aku sempat iseng juga ambil beberapa orang tapi nggak banyak, tapi aku kirim ke grup juga yang mau belajar GIS developer dari awal. hmm, Nanti bisa hubungi, dan sekarang udah berjalan 2 minggu itu loh, masih on progress mengerjakan project hmm, teman-teman mahasiswa juga, ada angkatan 20, 19 sama 18 di situ tuh sih. Kurang lebih kita kayak gitu. Yang jelas ya di situ eh nggak ya cuman sebatas grup WA dan cuman berdiskusi doang lah kayak gitu. oh. Kayak gitu sih. Eh, untuk berarti Mas, untuk teman-teman ini yang mungkin setelah nonton podcast kita nih dan mereka tertarik untuk, wah ternyata ada grup discussion ini. Kayak kemarin saya ketinggalan berita deh. Apakah di grup discussion ini masih untuk open recruitment atau bagaimana gitu Mas? Untuk mereka bisa bergabung dan nimbrung gitu Mas. Ya, tentunya masih bisa. Kalau mau hubungi bisa kontak aku aja, nggak apa-apa. Kalau misal jaraknya jauh kan, angkatan 23 kan udah nggak Ya, ngerti gitu kan, maksudnya udah oh, nggak benar kenal Mas. mungkin. Nanti bisa menghubungi himpunan buat join ke grup itu juga nggak masalah. Karena memang itu cuma sebatas grup WA doang yang isinya kita memang berdiskusi untuk membahas tentang SIG seperti itu sih. Oke, oke berarti oke. Selanjutnya kita eh, masuk ke ini nih Mas. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari followers HMTGM Followers. underscore Nah, PNVY nih Mas. Mungkin oke, saya akan bacain beberapa aja ya Mas. oke, Ada oke. yang pertama dari @agung_miftahul 12 underscore Mas. Nah, Pertanyaannya, bagusan mana antara SIG developer dan SIG analisis Mas? Jadi mungkin dalam dunia pekerjaannya lebih baik yang mana atau bagaimana lah? Atau lebih menantang yang mana gitu? Mungkin dari pandangannya Mas Yor sendiri. itu pertanyaan yang gimana, maksudnya apa ya, ketika ditanya bagusan mana ya sama-sama bagus gitu karena kan udah lingkup JIS kan gitu tuh. Tuh. Nah, tapi kalau misalnya tadi udah aku ini juga ya, aku jabarin terkait perbedaannya seperti apa gitu. Tinggal pilih aja minatnya teman-teman di mana. Kalau misal mau mempelajari tentang analis gitu kan, berarti banyak-banyak tentang riset terkait permasalahan tadi tuh. Terus apa yang perlunya ditingkatkan produktivitas dari suatu bidang gitu kan, maksudnya ke analis tuh di situ tuh. Nah, kalau developer ada tambahan belajar di situ tuh. Tambahan belajar yaitu eh ya seperti orang-orang IT lah kayak gitu. Karena kan membuat suatu aplikasi gitu kan. Belajar tentang bahasa pemrograman, kemudian belajar tentang framework tentang bahasa pemrograman, kemudian frameworknya spasial gitu kan. Ya tinggal mau pilih minatnya kemana gitu. Ketika memang minatnya di GIS analis, ya pelajarin tools-tools yang ada, pelajarin software-software yang ada gitu. Banyak kan yang udah ada, yang udah open source gitu, kayak QGIS itu kan open source. ArcGIS kalau misalnya Ah, mahasiswa mungkin ada lisensinya, ya, nggak ngerti dikasih apa enggak ya belum jadi ya, itu bisa dipelajarin, bisa bisa di situ. benar Mas, benar. Tinggal mau pilih yang mana, mau udah ada software yang ada atau mau bikin developer yang develop aplikasi baru, belajar Ah, belajar bagaimana membuat suatu aplikasi, entah aplikasi web, mobile atau desktop gitu yang lebih keren gitu ya. kan. Gitu tuh Ci. Berarti untuk sebagai SIG developer nih masih banyak harus terus belajar terus Mas ya untuk selalu memberikan sesuatu yang baru gitu Mas ya. Tentu tentu kalau itu tentu, kayak bahkan apa ya yang kurasain gitu kan, kayak sekarang tuh merasakan belajar yang dibayar gitu. Jadi kerasanya tuh bukan kayak ya kerja kerja, cuman kayak merasa untuk belajar terus gitu, tapi belajar yang dibayar gitu. Ya sampai di titik seperti itu sih Ci. Karena memang ada hal-hal baru terus, kayak apa yang aku kerjakan waktu tugas akhir terus waktu pelatihan sama sekarang tuh udah berbeda gitu.
Karena teknologi semakin meningkat, mau nggak mau harus ngikutin gitu ya. Benar, Mas. Harus ekspor terus, belajar terus di situ tuh. Itu sih. Oke, ya Hmm, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas dari boleh. @juta_haswich. Menurut Mas Yur, akan seberapa lama SIG tetap relevan dengan kebutuhan manusia? Kan relevan dengan kebutuhan manusia. Ya, ketika itu kan berarti kalau misal kapan itu kan Ya, kuantitatif ya, maksudnya kan kuantitatif ya. angka kan tahun berapa kan gitu tuh. Tahun berapa? Tapi ketika dijawab dengan uh, biasa, harusnya kehidupan kita seperti biasa gitu kan, ya sampai energi kita habis. Maksudnya energi itu Hmm, kan ada energi batu bara, energi baru terbarukan itu, panel surya itu habis. Karena ketika itu habis, berarti listrik nggak ada, komputer atau laptop nggak bisa nyala gitu. Yang dimana kan ah, core-nya S3 membutuhkan laptop di situ tuh. iya benar. Nah, ketika udah ada nggak ada berarti udah nggak bisa tuh S3. Tapi selama itu masih ada, selama itu masih dibutuhkan kehidupan manusia, menurutku S3 akan selalu dibutuhkan di situ tuh. Apalagi di era sekarang teknologi yang semakin meningkat, mau nggak mau akan semakin dibutuhkan dan semakin jelas tuh penamaannya GIS di situ tuh. Nah, Ah, iya. karena kalau misal ya mungkin ketika 100 tahun atau 20 tahun 100 tahun atau 200 tahun depan gitu mungkin penamaannya aja yang berbeda gitu kayak Benar-benar. misal dulu kartografi doang gitu kan sekarang udah ada Ya, kartografi digital gitu. Nah, itu. paling akan penamaan doang tuh yang berbeda. Nah, Benar-benar. tapi secara basic ilmu membahas tentang sistem informasi berbasis geografis gitu kan akan selalu dibutuhkan dengan di masyarakat. Orang sekarang Ah, aja kan udah merasa tergantungan gitu kan. benar Mas tuh. Ya, ketergantungan kan udah kayak Sherlock dong, ya kan? Itu. Malah tergantungan gitu, bukan lagi butuhin Ya, apa enggak, tapi udah malah tergantungan sama GIS gitu. benar-benar Mas. Sherlock, dan GrabFood, Ya, bahkan ojek-ojek. mungkin Nah, orang-orang di masa sekarang kayaknya kalau tanpa Google Maps mereka akan kesasar ya Mas kayaknya Mas. nah, betul betul. Makanya ketika akan relevan dengan kebutuhan masyarakat ya akan selalu relevan selama kita masih di era digital seperti ini. Gitu. Selama Ah, energi oke. itu masih belum habis gitu, kayak katakanlah seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Mungkin Oke, udah agak sedikit di luar SIG nih Mas. oke. Dari @haritsfajri_. Hmm. Pertanyaannya, apakah ilmu yang didapatkan di perkuliahan sudah cukup untuk sebagai bekal kita dalam dunia kerja, Mas? Dari pengalaman yang Mas Yur pernah Oke, rasakan. bekal kuliah ya, bekal kuliah. Kalau menurutku untuk bekal kuliah secara basic akan cukup ketika kita benar-benar memanfaatkan kuliah kita gitu. Kayak semisal di dalam kuliah kan kalau di Geomat itu kan nggak cuman nggak cuman difasilitasi hanya perkuliahan doang, tapi ada himpunan di situ, ada Nah, riset di situ, ada project di situ, ada MBKM nih yang baru gitu kan. Nah, benar. gimana kita memanfaatkan kuliahnya itu kalau menurutku gitu ya. Nah, ketika bekal kuliahnya di situ cukup apa enggaknya ya tergantung kita mau eksplor lebih dalam apa enggak di situ tuh. Sebagai contoh, Hmm, ketika kita hanya berkuliah, yang paling utama kan kita berkuliah di dalam kelas gitu kan, itu paling oh utama iya, dan nggak Mas. bisa ditinggalkan gitu Iya. karena itu ilmu paling banyak karena dari bapak ibu dosen yang memberikan kita menerima di situ kan. Tapi pertanyaannya apakah itu doang cukup? Menurutku saat ini masih kurang. Kurang bukan Nah, berarti itu nggak penting, tapi sangat penting dan masih butuh pembelajaran lain gitu kan. Nah, iya, kurangnya apa? Tinggal fokusnya kita mau kemana. Misal, kalau aku sendiri pada saat kuliah gitu, aku ngerasa aku masih kurang dalam berbicara di depan umum, semisal. Sama manajemen orang tuh kayak gimana sih? Ah, Terus bagaimana perkataan atau cara ngomong itu bisa menggerakkan di situ. Jadi nggak cuma sebatas hmm, ngomong, tapi bisa menggerakkan. Cara benar. belajarnya di mana? Ada himpunan di situ tuh. Himpunan Ah, berkomunikasi. Makanya itu penting ketika mau berinteraksi dengan orang, bagaimana menjalin relasi dengan jurusan-jurusan lain gitu. Karena kan kalau salah itu ngomongin tentang apa namanya GIS, penting buat belajar di bidang lain ya. Kalau
nggak ada akses ke sana, ya mau gimana gitu kan. Nah, makanya dulu aku waktu di himpunan juga di semester 1 sama kayak Aji gitu. Kalau Ah, dulu humas gitu kan, di angkatan ah, tapi ya, di himpunan iya. humas berkunjung ke tempat-tempat teman-teman yang lain, ketemu dengan orang-orang lain untuk belajar. Ah, Selain untuk belajar tentang organisasi, belajar juga, oh ternyata industri di sana seperti ini gitu. Itu kan penting juga. oh, oke. Tapi bukan satu-satunya cara gitu. Itu kan jalanku yang pada saat-saat kuliah gitu. Tapi ada juga temanku yang fokus di penelitian gitu kan. Hmm, Memang mungkin tujuannya adalah untuk mengeksplor lebih dalam tentang secara hard skill-nya gitu kan. Melakukan penelitian, melakukan riset di situ tuh. Enggak cuman udah dapat perkuliahan tapi belajar riset. Terus lagi ada juga yang fokusnya ke project-project gitu kan. Kan geomatika apa namanya sering dengan project gitu kan. Nah, iya. yang melakukan project buat kayak gimana sih di penerapan di kehidupan nyatanya seperti apa sih geomat gitu kan. Ikutlah project-project. Ada yang sekarang udah difasilitasi itu kan sama kampus, yaitu MBKM. Ya udah kalau memang Iya. mau ke sana silahkan. Yang paling utama menurutku adalah tetap kuliahnya gitu, baru tambahan-tambahannya itu harus benar-benar dimaksimal. Menurutku nggak ada yang salah dengan sebuah pilihan gitu. Yang yang salah adalah ketika udah mengambil sebuah pilihan tapi mengeluh dan saling menjelekkan gitu. Waduh, Di situ repot itu makanya Mas, repot makanya itu. ketika teman-teman misal ada yang fokus di himpunan, ada yang fokus di penelitian, ada yang fokus di MBKM, ya udah malah justru menurutku ini masih ngomongin himpunan ya, saya di himpunan Sedikit Mas, sedikit. harusnya bikin ini nggak tahu ya maksudnya sekarang dilakuin apa enggak tapi kayaknya udah dilakuin gitu sama periode sekarang kabinet apa nih Fortis Mas. Fortis itu udah melakukan untuk bagaimana mengintegrasikan dari semua fokusnya teman-teman kita gitu di situ saling support oh MBKM butuh apa project butuh apa penelitian butuh apa gitu himpunan lah yang memfasilitasi itu karena kan pada pada fundamentalnya adalah seluruh mahasiswa adalah anggota himpunan dan di situ tuh. Betul Mas, betul. Nah, makanya yang paling utama jangan saling menjelekkan dan eh, tanggung jawab dan komitmen dengan sebuah pilihannya tersebut. Seperti itu sih. Nah, setelah itu semua tadi pertanyaannya kan cukup apa enggak ya? Nah, Iya, ketika cukup menurutku atau enggak? kita udah bisa membawa value di kuliah, dapat nih keilmuan kuliah yang paling utama itu dapat kemudian selain itu kita ada tambahan nilai plus ikut organisasi, ikut project, ikut pernah magang, internship dan lain-lain. Menurutku sih cukup untuk bekal sebagai fresh graduate gitu di situ. Tinggal kita menyesuaikan eranya industri tersebut gitu. Oh, ternyata di industri sekarang membutuhkan skill bukan total station misal. Oh, Nah, skillnya sekarang udah robotik total station. Nah, itu kan kita sesuaikan di situ tuh. Tapi secara basic kan kita udah punya kemampuan eksplorasi kita di situ tuh. Nah, sebenarnya kalau misalnya di garis bawah ya, karena garis cara gampangnya adalah bagaimana kita melatih kemampuan eksplorasi kita gitu. Jadi jangan cuma eh, stuck di dapat ilmu ini doang, tapi harus eksplorasi lebih. Hal apa yang dibutuhin di industri sekarang kayak gitu sih menurutku. Menurutku kayak gitu. berarti memang apa namanya? Penyumbang paling besar memang dari materi dalam kelas ya, Mas. Mungkin saya bisa bilang sekitar 70 sampai 80% gitu ya, Mas. Baru nanti ditambah-tambahi gitu. Atau bagaimana menurut Mas Yur? Ya, kalau misal porsinya tergantung teman-teman, tapi yang paling utama jangan pernah meninggalkan bukan Bibit. jangan maksudnya apa ya Jangan sering-sering bolos kelas, Mas ya. menyepelekan kelas ya betul betul karena di situ tuh kan pertukaran ilmu ya dari bapak Bener, ibu Mas. kita kepada kita gitu kalau misal core-nya itu aja kita nggak dapet ya mau gimana gitu Nah, itu dia. ya walaupun ya kalau misal bilang masuk masuk tapi jujur aku secara akademis juga kurang gitu maksudnya menangkap pelajarannya tuh ya yang penting datang aja di kampus tapi ternyata waktu sekarang ketika diingat lagi gitu kan oh ya kok ternyata masih ingat walaupun pada saat Nah, kelas nggak dapet gitu dengerin aja ya, dulu siapa tahu ntar bener. nyambung pada saat itu Intinya yang penting masuk kelas ya, Mas ya. betul Yang penting masuk kelas. betul ya kalau mau lebih dalam ya pelajarin sekalian itu lebih bagus kan gitu gitu sih Ci. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas ya. Boleh Ini pertanyaan berikutnya dari @zenah23 nih, Mas. boleh
Pertanyaannya, Mas Yor kan pernah jadi aslab survei rekayasa. Gimana tuh Mas ceritanya? WKWK. Wah itu jauh tuh Mas dari SIG tuh ke aslab survei rekayasa tuh Mas. Gimana ceritanya tuh Mas? Survei rekayasa ya. Sebenarnya survei rekayasa tuh kan dulu ada pendaftaran gitu kan. Nah, aku belum daftar di situ tuh. Nah, tapi ternyata masih kekurangan aslab di situ. Nah, kebetulan aslabnya pada saat itu adalah Amin sama Risang, yang kebetulan lagi nongkrong sama aku di situ tuh. Nah, karena lagi nongkrong bareng, mereka rapat tentang aslab surek itu, ternyata masih kurang. Di depannya ada aku. Ya udah, ajak aja itu. Terus aku tanpa berpikir panjang karena sama mereka gitu kan, ya udah, ayo gitu. Itu sih cara belakangnya, dan di situ aku juga belajar gitu tentang cara ngajar gimana, terus nge-planning kan, fokusnya planning survei gitu kan, itu seperti apa. Nah itu kan kayak penerapan penerapan survei itu pelajarin lah di situ kayak gitu. Oke, mungkin berarti bisa dibilang eh, apa namanya, pengalaman Mas Yur juga di dunia perkuliahan kayaknya cukup beragam ya Mas ya. Tadi apa, mulai dari tadi sempat jadi aslab, terus di dunia kuliahnya juga di apa namanya, proyek-proyek juga gitu. Dan apa namanya, yang saya dengar-dengar juga kan Mas Yur pernah ngejabat juga gitu kan, jadi kahim juga sempat. Terus oke, mungkin tadi selain dari aslab surek tuh pernah ada jadi aslab apa lagi nggak sih Mas? Gitu, Mas? Ya, kalau asisten setelah lulus ya mungkin setelah lulus tuh sempat ngajar di asisten CIS, SIG Terapan. SIG Terapan. Itu ngajar SIG Terapan sama Mas Rian sama Mbak Cece itu. Jadi Ah, Mbak Neza satu ngajar SIG Terapan angkatan 20. Nah, itu di situ tuh ah, aku diberi amanah sama Bu Fia dan Bu Dwi pada saat sudah lulus tuh di bulan-bulan Februari kemarin nih tahun ini iya, baru ngajar Februari. itu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih. Asisten Ah, delapan. ya mungkin ini next ke pertanyaan terakhir dari followers nih Mas. Boleh. Dari @via_kusuma data. Bu Ini Bu Fia, Via kali ini ya. Bu Via. pembimbingku. Oke Mas, pertanyaannya, meskipun tahu geomatika waktu itu seadanya, alasan tetap memilih bertahan itu apa Mas? Wih, Ini lumayan ini ya, pertanyaannya berat ya Mas ya. berat buat dijawab. Tapi coba aku jawab. Sebenarnya terima kasih Bu Fia. Bu Fia mungkin pembimbingku waktu tugas akhir dan pembimbing perwalian itu. Jadi emang dari semester 1 sama sampai lulus sama Bu Fia tuh. Nah, ketika Bu Fia bertanya seperti itu ya, alasan bertahan yang pertama, yang dimana ya kita sama-sama tahu bahwa teknik geomatika mahasiswa angkatan pertamanya adalah tahun 2018, yaitu aku sebagai angkatan 18 dan teman-teman 18-an di situ. Ya, yang dimana kondisi saat itu apa yang dikatakan Bu Fia tadi kan memang ya namanya jurusan baru gitu kan, terkait kurikulum tuh, alat-alat itu juga masih berkurang lah seperti itu. Cuman kenapa aku bertahan gitu di geomatika? Karena aku melihat yang terpenting bukan tempatnya di mana gitu, tapi sama Ah, siapa ketika di situ. waduh, Nah, waduh. tapi ya, nah akhirnya aku melihat siapanya itu udah teman-temanku pada saat itu kan 18, karena masih belum ada angkatan bawah ya, belum ada Aci dan teman-temannya gitu kan. 18 doang. Kami baru Mas, kami baru. Jadi 18 doang aku melihat kayak ini aku mendapatkan banyak hal gitu di sama teman-teman ketika berdiskusi, ketika ngomongin tentang teknik geomatika itu sendiri, ngomongin tentang masa depan. Banyak hal yang aku pelajari di situ. Terlebih sama Bapak Ibu dosen. Ketika aku melihat Bapak Ibu dosen itu mengajar, ada perbedaan antara ketika aku ikut kelas bersama Hmm, sama ketika diajar sama Bapak Ibu dosen teknik geomatika gitu. Bener-bener kayak aku melihatnya dari hati gitu. Itu yang bikin tersentuh, wah ini kayak Pak Taufik.
Dulu kan cuman baru ada Pak Taufik, Bu Fia, dan Bu Desi ya yang ngajar, ke Pak almarhum Pak Joko gitu di situ. Pada saat Hmm. semester 2 di situ. Nah, terus aku melihat kayak ada ketulusan hati yang benar-benar ini ngajarnya nggak cuma sebatas ngajar di situ tuh. Nah, makanya aku melihat ada semangat di situ tuh, semangat yang sama gitu. Nah, makanya terus semester demi semester terlewati gitu kan, terus bertahan di situ dan aku merasakan kalau misal dulu bilang tuh kita tersesat di jalan yang benar gitu tuh. Keren, keren, keren. Nah, di situ kita nggak merasakan tersesat karena jalan kita benar di teknik geomatika dan eh, akhirnya masuk angkatan 19, 20, 21, 22 di situ kan sampai sekarang 23 gitu kayak merasakan wah ternyata yang dulu eh, masih hanya sebatas satu kelas, satu ruang kelas kita Hmm. kata satu angkatan doang gitu sekarang udah ada satu dua tiga berapa. 3 sama ruang belajar bersama mungkin Mas yang di kampus satu itu baru sekitar Oh 3 maksudnya, ruangan gitu. maksudnya ruang apa maksudnya tuh satu angkatan cuma satu Oh, satu angkatan angkatan. doang Ya, tapi sekarang ada 5 sampai 6 ya 6 angkatan ya. berarti 6 angkatan Mas, bener Mas. ada 6 angkatan di situ kayak merasakan wah ternyata bener kata dulu bahwa bukan jalan tersesat tapi jalan tersesat yang benar ya gitu kan tersesat di jalan Karena yang benar gitu nah itu tuh terus sekarang aku dan udah melewati semua gitu kan di teknik geomatika dengan lika-likunya banyak hal yang masih apa ya masih tersisa di sana tuh kayak rasa nggak cuma aku kau yakin teman-teman alumni yang lain juga seperti itu gitu kayak misal aku selalu ketika ngobrol sama teman-teman alumni dimanapun dengan siapapun gitu kan walaupun pada awalnya ngomongin tentang pekerjaan atau tentang masa depan kayak gimana tapi pada akhirnya muaranya adalah tentang prodi dan geomatika gitu ujung-ujungnya pasti ke sana gitu ini nggak tahu kenapa itu kayak aku bisa mengatakan bahwa teman-teman alumni itu di situ masih ada rasa di teknik geomatika gitu karena sulit untuk melupakan dengan lika-likunya dari mulai semester 1 sampai sekarang tuh apa ya kalau misal boleh berkata-kata tuh nggak bisa berkata-kata lah masih malahan gitu kalau boleh berkata-kata nggak bisa berkata-kata gitu kayak gitu sih Ci. Kalau misal ngomongin tentang kenapa bertahan gitu ya banyak sih yang apa namanya kalau misal lihat sekarang lagi gitu teman-teman alumni teknik geomatika ternyata kita bisa bersaing kok dengan univ-univ lain gitu banyak sektor-sektor yang kita kita apa namanya kita tempatin gitu sebagai alumni Geomatika ada di sektor pertambangan ada sektor pemerintahan ada JIS juga ada gitu kan yang di konsultan juga ada makanya aku melihat kayak wah ini teman-teman teknik geomatika lulusan teknik geomatika UPN ini masih bisa kok untuk bersaing di industri walaupun pada oh, saat kuliah udah banyak nah, kali-kali ya, seperti itu. ya Itu. mungkin ini ya Mas ya, apa namanya, tadi yang angkatan 18 merasa tersesat ya mungkin untuk membukakan jalan juga kan untuk adik-adiknya yang sekarang seperti itu. Ya tentunya harapannya seperti itu gitu kan. Harapannya ya kita saling apa namanya ya antara mahasiswa dan alumni itu antara mahasiswa dan alumni selalu terhubung dan kita bisa gitu untuk membawa nama-nama teknik geomatika ke dalam kancah industri itu seperti jargon kita kan mimpi kita kan di jargon kita untuk Iya, memetakan dunia kita bisa memetakan tersebar dunia di Mas. dunia kan seperti itu. Nah, Gitu. oke. Mungkin udah nggak berasa ini kita berbincang hampir 1 jam ini Mas. Mungkin Oh iya. ada beberapa pesan-pesan atau yang ingin Mas Yor sampaikan untuk adik apa teman-teman mungkin dari semester-semester yang masih mahasiswa aktif ini atau yang masih berjuang juga mengerjakan TA atau yang masih bahkan masih bingung untuk menentukan fokus studi mereka mau kemana gitu loh Mas. Mungkin ada Oke. pesan-pesan dari Mas Yor. Oke, mungkin pesan yang pertama buat teman-teman yang masih kuliah gitu kan, yang masih menjadi mahasiswa, pesanku sih hayati benar-benar kehidupan di kampus seperti apa gitu kan.
yang sekarang tuh banyak distraksi dengan sosial media gitu kan, lebih banyak enakan rebahan gitu kan, apalagi generasi kita, generasi Gen Z kan, yang terkenal dengan generasinya Ya, lemah gitu kan. Tapi itu hanya stigma sih menurutku. Tapi yang harus dibuktikan adalah kita bisa kok untuk eksplor lebih dalam, kita bisa buat sesuatu dari lulusan teknik informatika UPN. Dan pas saat kuliah itu benar-benar dihayati apa yang ada di sana. Lagi-lagi kayak tadi ya, banyak pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Yang lebih salah tadi ketika udah ambil pilihan saling menjelekkan gitu kan, jangan saling menjelekkan antar pilihan yang udah diambil sama teman-teman, saling mendukung, saling support, itu yang pastinya gitu kan. Tapi yang lebih lebih nggak apa namanya ya, lebih salah lagi gitu ketika nggak ada pilihan gitu. nah Makanya itu. jangan sampai tidak ada pilihan, tapi carilah pilihan tersebut aja seperti apa. Lebih baik ambil pilihan, misalnya ikut organisasi dulu atau ikut apa dulu, daripada nggak ambil sama sekali dan memilih untuk rebahan di kos, rebahan di rumah. Itu yang nggak boleh itu Baik mas. ambil kegiatan seperti itu, karena jujur sampai saat ini aku juga pas aku di kampus banyak hal yang dipelajarin di kampus dan aku terapin di saat ini gitu. Itu sih paling ya pesannya untuk menghadapi tantangan sekarang gitu kan. Oke. Teknologi yang semakin meningkat, tapi ya kita jangan sampai terjerumus gitu kan. Tapi bagaimana kita Iya. memanfaatkan teknologi itu. Nah, paling Iya. itu sih. Nah, yang tugas akhir, karena tugas akhir kan udah apa namanya udah menentukan sebuah pilihan KBK gitu kan. Berarti udah tahu arahnya kemana. Yang paling utama menurutku adalah bukan hanya untuk menyelesaikan tugas akhirnya aja, tapi bisa memikirkan roadmap setelah lulus seperti apa gitu. Semisal ketika mau di GIS gitu, yang gue tahu GIS gitu, maksudnya. Ketika di GIS ya berarti roadmapnya seperti apa yang nextnya tuh apa gitu. Jangan cuman yang penting kelar lulus selesai gitu kan, tapi lulus ngapain habis itu. Nah itu harus dipikirkan juga menurutku. Jadi karena kalau misal nggak seperti itu, takutnya ketika udah lulus udah euforia wis sudah, habis itu nggak memikirkan setelahnya. Gitu sih. Oke, Bener seperti itu. udah ngerti roadmapnya seperti apa. Karena udah mikir KBK kan. Kalau misal mau fokusnya di terestris, ya bagaimana nanti ke depannya terestris seperti apa. Mau fokusnya di fotogrametri, nanti ke depannya seperti apa. Banyak-banyakin lowongan-lowongan, nyari lowongan pekerjaan yang dilihat requirement-nya, kayak requirement itu sebagai industri apa ya, eranya industri itu seperti apa sih sekarang gitu. Oke. Gitu. Oke, berarti mungkin buat yang tadi yang mahasiswa yang masih belajar ini tetap menghayati ya Mas, dan Eh, apa namanya, saling mendukung tentang pilihan mereka, dan yang penting harus punya pilihan ya Mas. Betul, Harus betul. punya pilihan. Dan untuk yang sedang semangat-semangatnya mengerjakan tugas akhir harus mempersiapkan tidak hanya sampai tugas akhir saja, tetapi setelah lulus akan kemana gitu ya Mas. Ya, ya, betul, Oke. betul. Oke, berarti terima kasih Mas Yur udah nyempatin waktunya untuk hari ini berbincang. And that's all GP Gangs. Uh, untuk hari ini Baik. podcast bersama Mas Mahardika Yuriko Belian, alumni Teknik Geomatika angkatan 2018. That's all GP Gangs, di mana cerita, pengalaman dan kisah-kisah seru ada di sini. Saya Haji Irawan, and see you on the next Terima kasih, podcast. terima kasih, terima kasih, terima Terima kasih kasih. Mas.